Ya, selamat pagi, selamat berjumpa walaupun secara online bagi sebagian Anda di sana, sementara di sini kami onsite. Satu sukacita untuk berjumpa di dalam Tuhan. Nah, hari ini saya melanjutkan pembahasan saya tentang iman Abraham. Sudah beberapa kali kita membahas tentang iman Abraham. Yang pertama kita membahas bahwa iman Abraham itu iman yang taat, iman yang tenang, iman yang kuat, dan yang terakhir adalah iman yang bisa ketika dicobai dia mempersembahkan, berasal dari Ibrani 11. Yang terakhir kita membahas bahwa ada iman yang dimunculkan karena iman, iman yang meraih sesuatu, mendapatkan sesuatu, tetapi ada istilah Ibrani 11 ayat 13 dalam iman ketika justru kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan, tetapi bagaimana tokoh-tokoh iman yang lain bisa tetap bertahan. Dan kita menemukan bahwa ada pola yang sama dalam kehidupan Abraham dengan apa yang Anda dan saya alami. Hari ini saya mengambil dari Roma pasal 4, Roma pasal 4, dan buat saya ini luar biasa, Roma pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Roma pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Dan dari situ kita akan melihat ada sesuatu dari iman Abraham dari sisi yang berbeda dan buat saya cukup menarik untuk dipandang. Roma pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Roma 4 ayat 1 berkata, jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapak leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka dia beroleh dasar untuk bermegah tetapi tidak di hadapan Allah. Jadi bukan dibenarkan karena perbuatan, tetapi Paulus akan membawa dibenarkan karena iman. Ayat 3, ini yang kemudian Paulus beri catatan. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Sampai situ saja. Nah, Anda harus bisa mencoba memahami apa itu kebenaran. Mari izinkan saya memberi sedikit definisi sederhana tentang kebenaran. Kebenaran buat saya adalah sesuatu yang berlaku pada semua masa, semua zaman, untuk setiap orang dalam segala keadaan dan setiap situasi. Artinya begini, kebenaran adalah sesuatu yang tidak akan pernah berubah. Yang setuju katakan amin. Tidak akan pernah berubah. Dan karena kebenaran itu tidak akan pernah berubah, maka kalau dulu dialami oleh seseorang, dalam keadaan apapun juga, dalam waktu tertentu, di waktu yang lampau, maka sekarang juga kebenaran yang sama tetap bisa berlaku. Kalau dari zaman Adam sudah ada hukum yang namanya gravitasi, maka hari ini hukum gravitasi itu juga akan tetap ada. Sampai kira-kira Tuhan Yesus pokoknya belum datang, 100 tahun kemudian ya hukum gravitasi akan tetap ada. Itulah kebenaran. Sesuatu yang menimpa semua orang, tidak peduli pada waktu apapun juga, pada semua zaman, semua waktu, semua keadaan, semua situasi. Jadi itulah yang disebut kebenaran. Berarti lawan dari kebenaran dalam hal ini, lawan dari kebenaran dalam definisi ini adalah kasus. Kasus adalah sesuatu yang terjadi hanya pada orang tertentu, pada waktu tertentu, dalam keadaan tertentu. Artinya tidak terjadi pada semua orang. Itu yang disebut kasus. Kalau Anda membaca Ibrani pasal 11 dan kemudian kita sudah cepat membahas itu, Ibrani 11, karena iman Nuh kemudian disuruh Tuhan, dia kemudian melakukan ini dan melakukan ini. Karena iman Habil mempersembahkan persembahan di hadapan Tuhan. Karena iman Musa kemudian meninggalkan kekayaan Mesir kemudian menjadi pengikut Kristus. Karena iman Abraham kemudian taat dan memperoleh anak pada masa usia tua. Karena iman, karena iman, karena iman. Setiap daftar kasus dalam Ibrani 11, setiap daftar tokoh iman dalam Ibrani 11 adalah daftar iman, betul, tetapi iman dalam hal ini tindakan iman mereka bersifat kasus, bukan bersifat kebenaran. Imannya sendiri kebenaran, tetapi tindakan iman tiap orang bersifat kasus. Misalnya saya beri contoh. Kalau kemudian dalam Ibrani 11 berkata ada orang-orang yang dilemparkan ke dalam gua singa, lobang singa tetapi mereka tidak mati. Kemudian saya katakan itu kasus. Sebab kalau dijadikan kebenaran susahlah kita.
Kenapa susah kita? Kalau kebenaran berarti kita tahu itu menceritakan Daniel. Berarti apa yang dialami oleh Daniel untuk membuktikan imannya. Apa itu? Lempar di lubang singa tetapi tidak digigit oleh singa, tidak dimakan oleh singa tapi tetap hidup. Maka kalau itu jadi kebenaran untuk membuktikan bahwa saya hari ini beriman, maka caranya gampang. Lempar saya ke kandang singa, dan lihat, kalau singa makan, saya beriman. Kalau singa nggak makan, kalau singa makan saya, berarti saya tidak beriman. Kalau singa tidak makan saya, berarti saya beriman. Cilakalah kita, gitu ya. Karena iman Abraham sekalipun sudah tua, tetapi bisa mempunyai anak. Abraham punya anak umur 100 tahun. Berarti untuk membuktikan Pak Cliff ini punya iman adalah tunggu dia berusia 100 tahun. Dari situ kita lihat dia masih bisa punya anak atau tidak. Gitu. Oh yang Bu Cliff-nya yang harus punya anak ya, bukan Pak Cliff-nya ya, maafkan saya. Jadi Anda lihat itu adalah kasus, tidak bisa dijadikan kebenaran. Tindakan iman hari itu ada tindakan kasus. Hanya untuk Daniel, hanya untuk Yusuf, hanya untuk Musa, hanya untuk Abraham. Dan tidak akan berlaku untuk semua orang. Imannya sendiri, sekali lagi jangan salah, imannya sendiri adalah kebenaran. Tetapi tindakan untuk membuktikan iman seseorang itu adalah kasus. Yang menariknya adalah tiba-tiba dalam Roma pasal 4, Paulus ayat 3 tadi kita baca, kemudian Paulus berkata, lalu dia mengangkat satu ayat dan berkata, lalu percayalah Abraham kepada Allah dan Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Loh, bukankah saya baru saja mengatakan pada Anda bahwa setiap tindakan iman hari itu harus dipandang sebagai sebuah kasus dan tidak boleh dipandang sebagai sebuah kebenaran. Tiba-tiba Paulus mengambil satu kutipan ayat dan sebentar kita akan lihat dari mana ayat itu berada dan berkata, berdasarkan ayat ini apa yang baru saja dilakukan oleh Abraham menurut ayat ini tidak dipandang sebagai sebuah kasus, tetapi dipandang sebagai sebuah kebenaran. Nah, kalau itu kebenaran berarti kan berlaku untuk semua orang. Dan bukan hanya berlaku untuk semua orang, berlaku untuk semua orang pada setiap waktu, pada seluruh keadaan. Gak peduli Anda senang, Anda harus punya iman yang sama dengan Abraham dalam hal itu. Gak peduli Anda lagi susah, Anda juga harus punya iman yang sama dengan Abraham seperti hari itu. Nah pertanyaannya, tindakan iman yang mana yang kemudian sama Paulus dicomot dan dikeluarkan dan Alkitab kemudian mencatat, oh ya memang tindakan iman yang itu tidak lagi disebut sebagai sebuah kasus, tetapi dilihat sebagai sebuah kebenaran. Nah, tindakan iman yang mana? Dan kalau Anda pergi ke catatan kaki, Anda akan menemukan bahwa Roma 4 ayat yang ketiga tadi menunjuk pada Kejadian 15 ayat yang ke-6. Kejadian pasal 15 ayat yang ke-6. Nah, Kejadian 15 ayat 6 adalah ayat pengunci untuk satu peristiwa. Peristiwa apa? Ayat kunci, ayat penutup dari sebuah peristiwa. Peristiwa apa? Nah, Anda lihat Kejadian pasal 15 ayat 1. Kejadian 15 ayat 1, ini peristiwa ini. Dan berdasarkan peristiwa ini yang seharusnya menjadi kasus, tiba-tiba Tuhan berkata, wow ini keren banget. Ini bukan lagi kasus dan Tuhan berkata, aku menetapkan mulai dari sekarang. Apa yang dilakukan Abraham hari itu tidak dianggap sebagai sebuah kasus. Tetapi dianggap sebagai sebuah kebenaran. Kejadian 15 ayat 1, apa kasusnya? Apa tindakan iman Abraham? Lihat ayat 1, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan, janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, akulah upahmu yang sangat besar. Ayat 2, Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak dan aku akan
dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Ayat 3. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Ayat 4. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu dialah yang akan menjadi ahli warismu. Ayat 5. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Lalu firman-Nya kepada Abraham, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat 6 baru kemudian muncul ayat itu, lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Nah, peristiwa apa yang kemudian diambil oleh Paulus dari catatan Alkitab dan berkata menurut ayat itu apa yang dilakukan Abraham diperhitungkan bukan sebagai sebuah kasus tetapi justru diperhitungkan sebagai sebuah kebenaran. Apa tindakan Abraham hari itu? Tindakan di mana Tuhan menyuruh Abraham memandang langit dan menyuruh Abraham menghitung berapa banyak bintang di langit. Dan yang paling menarik dari ayat itu adalah, dan Tuhan berkata, Tuhan panggil Abram keluar dari tendanya, suruh pandang ke langit dan berkata, Abram lihat ke langit berapa banyak bintang ada di langit dan menurut perkataanmu itulah banyaknya nanti keturunanmu. Bagi kita itu biasa tetapi bagi Abraham itu penting. Coba pikirkan baik-baik. Berapa banyak bintang yang kamu bisa lihat di langit, itulah nantinya banyaknya keturunanmu. Kayaknya Abraham sama seperti vow, semua perkataan harus terjadi. Dan Tuhan bilang, lihat bintang di langit, hitung ada berapa banyak bintang. Dan berapa banyak bintang di langit menurut pendapatmu, itulah nantinya banyaknya keturunanmu. Dan buat saya itu dilema besar buat Abraham. Kalau Abraham bilang, 1, 2, 5 Tuhan. Maka keturunan Abraham ada berapa? 5. Kalau Abraham bilang 10 Tuhan. Keturunan Abraham ada berapa? 10. Karena menurut hitunganmu nanti demikianlah banyaknya keturunanmu. Kalau Abraham bilang 100 Tuhan, berarti ada berapa keturunan Abraham? 100. Nah, dilemanya adalah kalau Abraham berkata 5 Tuhan. Saya takut ada guntur kilat dari sorga dan berkata, kurang ngajar, di manakah imanmu hai anakku? Tuhan yang ngamuk. Tapi kalau Abraham bilang 100.000 dalam nama Yesus, haleluya. Saya takut ada panci melayang dari belakang dan terdengarlah suara Sarah. Lu kira gampang punya anak? Sebab Sarah pikir 100.000 berapa banyak harus melahirkan. Memang kembar 100 sekaligus keluar. Oh cilaka ini. Anda lihat dilema Abraham, kalau terlalu sedikit Tuhan marah, kalau terlalu banyak Sarah yang marah. Sebab Tuhan berkata sekarang, menurut pendapatmu berapa banyak bintang di langit, menurut perkataanmu ini, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Dan buat saya itu dilema yang luar biasa. Untuk menambah kebingungan Anda, buat menambah kebingungan Anda di pagi hari, coba Anda perhatikan. Kejadian 15, coba Anda kembali ke Kejadian pasal 15, lihat ayat yang ke-12. Jadi masih dalam perikop yang sama, Perhatikan, Kejadian 15 ayat yang ke-12. Kejadian 15 ayat 12, Alkitab berkata apa? Menjelang matahari terbenam. Sama-sama bilang menjelang matahari terbenam. Anda lompat ayat 17, ayat 17 berkata apa? Ketika matahari telah terbenam. Sekarang. Kejadian 15 ada dalam satu alur peristiwa. Sampai sini Anda setuju? Ada satu alur peristiwa. Kejadian 15 ayat 1 kita tidak tahu ayat itu dimulai dari kapan. Kita tidak tahu waktu persisnya ayat itu terjadi. Tetapi Kejadian 15 ayat 12 berkata ketika matahari belum terbenam. Jadi kira-kira sore hari. Jam 5 sore, jam 6 sore, sampai sini Anda setuju? Jam 4, jam 5, jam 4, 5 sore. Semoga Anda setuju. Kemudian Kejadian 15 ayat 17 ketika matahari sudah terbenam. Berarti terjadi pada malam hari. Kejadian 15:17 terjadi malam hari. Kejadian 15 ayat 12 terjadi sebelum petang hari. Jadi kira-kira jam 4 sore, jam 5 sore. Berarti Kejadian 15 ayat 1 terjadi kapan?
Kejadian 15 ayat 1 kita tidak tahu peristiwanya terjadi kapan. Kejadian 15 ayat 12 terjadi sebelum matahari terbenam, 4 sore 5 sore. Kejadian 15 ayat 17 di atas jam 6 sore sebab sudah malam. Kejadian 15 ayat 17 terjadi di malam hari. Kalau ayat 17 terjadi malam hari, kejadian 15 ayat 12 terjadi waktu sore hari, 4 sore 5 sore. Berarti kejadian 15 ayat 1 terjadi kapan? Pagi-pagi Tuhan bilang, Abram keluar dari tenda. Pandang langit. Lihat bintang di langit. Oh Yesus. Berapa banyak bintang di langit. Dan buat saya itu menarik. Ya ada yang menjawab saya, itu terjadi hari sebelumnya. Tetapi kalau itu terjadi dalam satu rangkaian peristiwa, menarik. Saya tidak bilang ini benar. Sekali lagi ini permainan tafsiran. Jangan-jangan memang terjadi siang. Dan pertanyaan saya sederhana. Memangnya siang hari tidak ada bintang? Bukan berarti karena Anda tidak bisa melihat bintang di langit, bukan berarti tidak ada bintang di langit. Setuju? Kita yang sudah mengerti hari ini berkata, oh kita bisa jawab dan berkata, ya Tuhan, waktu kalau siang hari ya. Ya Tuhan, walaupun aku tidak bisa melihat bintang karena terangnya matahari. Tapi aku percaya di balik terangnya sinar matahari yang langit ini, bintang itu tetap ada. Dan buat saya itu adalah bagian dari iman. Dan berkata, sekalipun aku tidak melihat, aku tetap percaya. Atau kalau Abraham sudah mengerti seperti kita hari ini, ketika Tuhan berkata ada berapa bintang di langit, buat saya sederhana, saya berkata ada satu bintang di langit. Besarnya adalah matahari. Dan buat saya matahari adalah gambaran daripada Engkau ya Allah, bahwa segala sesuatu yang aku inginkan sesungguhnya Engkaulah sumber segala-galanya. Dan saya bisa memberi jawaban-jawaban yang cerdas untuk menghitung ada berapa banyak bintang di langit di waktu siang hari. Tetapi jawabannya yang benar adalah Abraham tidak pernah menjawab itu semua. Itu pertanyaan yang menuntut jawaban. Berapa banyak bintang di langit? Apakah itu terjadi di malam sebelumnya? Ataukah itu terjadi pada waktu siang yang buat saya keren juga kalau dipikirkan? Tetapi jawaban Abraham apa? Coba seringkali kita tidak pernah belajar bertanya, iya ya Tuhan kan bilang berapa banyak yang kamu sebutkan jumlah bintang di langit, itulah nantinya banyaknya keturunanmu. Dan pertanyaan saya waktu saya belajar itu saya bertanya, iya Alkitab tidak beritahu kepada kita apa jawaban Abraham. Abraham, buat saya ini penting. Abraham mau jawab satu yang buat Tuhan marah atau Abraham mau jawab 1000 yang membuat Sarah lempar kompor. Bukan panci, kompor ini lempar. Saking ngamuknya Sarah. Berapa sebenarnya jawaban Abraham? Dan saya baca berkali-kali naik turun, naik turun, naik turun. Saya bilang Abraham tidak menjawab. Sampai satu kali saya percaya Roh Kudus bicara, Abraham menjawab. Dan saya bilang, jawabannya apa? Dan lihat ayat 3. Dan lihatlah ayat 3. Maafkan, lihat saya ayat yang ke-6. Dan saya baca sekali lagi nggak ada Tuhan. Dan saya rasa Roh Kudus tunjuk. Itu jawabannya, ayat 6. Abraham, berapa banyak bintang di langit? Seberapa yang kamu sebutkan, itulah nantinya banyak keturunanmu. Abraham jawab apa? Dan Roh Kudus bilang ayat 6. Apa yang Abraham jawab? Ayat 6. Saya baca ayat 6 sampai pusing dan jawaban Abraham ayat 6. Apa? Dan Roh Kudus mengajar jawaban Abraham adalah, saya pikir ini jawaban yang paling pintar. Ini adalah suami yang mengerti hati istri benar-benar. Apa yang dia jawab? Abraham, lihat ke langit, hitung banyaknya bintang. Berapa bintang yang kamu sebutkan hari ini jumlahnya? Itulah nantinya keturunanmu. 1, 5, 10, 15, 20, 100, 200, 300, 1 juta, 1 miliar. Berapa bintang di langit, Abraham? Dan Abraham menjawab, saya percaya berapapun yang Tuhan beri, itulah yang terbaik. Lalu
percayalah Abram kepada Tuhan. Itu jawabannya. Saya pikir Abraham itu bagus, melarikan diri dari kemarahan Tuhan dan istri. Dan dia menjawab, I believe you. Engkau mau beri berapa? Itulah yang terbaik bagiku. Dan buat saya Tuhan memandang itu, lu pinter Bram. Pinter. Dan Tuhan berkata, mulai dari sekarang, jawaban itu bukan lagi kasus, tapi jawaban itu adalah kebenaran. Dan tiap kali Tuhan beri sesuatu kepada seseorang, dia menantikan orang itu menjawab jawaban yang sama. Aku percaya. Waktu malaikat datang pada Maria di kisah Natal, Maria memberi jawaban yang sama. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. I believe. Apa yang Tuhan buat, apa yang Tuhan beri, that's the best for me. Itulah yang terbaik bagiku. Dan Yesus memberi teladan yang paling luar biasa di Taman Getsemani. Sekali lagi, Yesus menggunakan jawaban Abraham yang sama. Ini kehendakku, tapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Abraham sama seperti semua tokoh-tokoh Alkitab yang lain. Ketika menghadapi sesuatu yang mereka tidak mengerti, mereka belajar menyerahkan keputusan mereka bukan untuk dijawab oleh diri sendiri, tetapi belajar menyerahkan keputusan mereka kepada Tuhan dan berkata, apapun yang engkau mau aku lakukan, aku akan lakukan, sebab aku cuma bisa lakukan satu hal, aku percaya bahwa apa yang Tuhan beri, that's the best for me. Saya berharap kita punya iman Abraham yang sama. Berapa jumlah bintang di langit? Mungkin di waktu siang kita tidak bisa lihat. Mungkin di waktu malam yang hari itu mungkin banyak. Atau mungkin dia bawa di waktu malam di mana sementara awan mendung dan menutupi semua bintang di langit dan dia tidak bisa melihat. Tapi mungkin jawaban kita sama, ya aku nggak tahu ada berapa di sana. Tetapi aku tahu satu hal, sekalipun ada awan aku tidak bisa melihat, tetapi di balik setiap langit selalu bintang itu masih ada. Tantangan menghalangi aku untuk melihat jawaban Tuhan. Itu sebabnya aku percaya bahwa di balik setiap tantangan, janji Tuhan tidak akan pernah berubah. Hari ini aku belum lihat, tapi aku percaya bahwa Tuhan memberi yang terbaik bagiku. Hari ini mari punya iman Abraham yang sama. Dan Tuhan menetapkan jawaban itu, percayanya Abraham itu sebagai sebuah kebenaran. Mari kita datang pada Dia, siapkan roti perjamuan Anda. Datang pada Tuhan. Saya percaya seringkali awan atau terangnya matahari justru menutupi berapa jumlah bintang. Tetapi saya percaya kalau siang tadi, menarik sekali kalau seandainya siang. Saya pikir sangat menarik bahwa bukan bintang itu tidak ada. Bukan bintang itu tidak ada, tetapi bintang itu ditutupi oleh sinar terang matahari. Dan matahari adalah selalu gambaran daripada Tuhan. Artinya semua janji Allah itu ada di dalam Dia. Kita juga bisa belajar banyak seandainya di waktu malam kita tidak bisa pandang mungkin karena ada awan. Tapi justru di situ kita belajar bahwa di balik langit selalu janji Tuhan tidak akan pernah berubah. Mari siapkan hati Anda. Dan percayalah lewat tubuh dan darah Kristus. Janji-janji Tuhan itu tersimpan dengan luar biasa. Saya percaya itu sebabnya selalu ada mujizat. Mari yuk berekspektasi yang luar biasa tentang Tuhan. Dan percayalah, berekspektasilah, berharaplah. Waktu Anda mengikuti persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus, mujizat tetap bisa terjadi. Kelepasan bisa terjadi. Kekuatan baru bisa muncul dalam hidup Anda dan saya. Pandang Dia. Nanti sambil teman-teman Sam dan Gladys memimpin satu pujian. Mari siapkan hati Anda. Bawa kepada Tuhan. Sungguh-sungguh dengan Tuhan. Sekalipun Anda nggak lihat.
Tapi belajar seperti Abraham. Aku percaya Tuhan. Aku gak tahu harus jawab berapa. Terlalu sedikit engkau marah. Terlalu banyak istriku mungkin gak setuju. Aku bingung harus buat apa. Tapi ini yang aku tahu. Bahwa hidupku tidak pernah ditentukan oleh keadaan. Hidupku ditentukan oleh setiap perkataan firman-Mu. Aku percaya. Aku hanya bisa jawab, mungkin Abraham berkata, Tuhan aku gak tahu harus jawab berapa. Tapi aku mau bilang, I believe in you. Saya percaya padamu, engkau beri yang terbaik. Hari itu seakan-akan dia memberi sedikit, dia hanya memberi satu. Tetapi justru dari satu muncul ada begitu banyak bintang-bintang di langit. Dan Anda dan saya adalah salah satu bintanglah Tuhan. Hari itu dari satu orang, ya dari satu matahari, dari satu keadaan. Buat kita ini gak mungkin cukup, tapi come on, believe, percaya saja. Kita gak bisa hitung berapa banyak, kita gak tahu harus jawab berapa, percaya saja. Jawaban Abraham hari itu jawaban yang luar biasa. Aku percaya bahwa Tuhan beri yang terbaik. Silakan. Ku yakin Saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ujiankan dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan